Senang, berat juga. Ini salah satu cobaan yang terberat ya buat saya. Jadi tapi maknanya terlalu banyak. Apapun itu keputusannya dari awal kita berangkat sampai sekarang, kayaknya kakak-kakak saya sama saya tuh nggak ada pikiran untuk menang kalah. Kalau emang terjadi seperti ini, mudah-mudahan setelah ini tuh semua tenang. Itulah harapan Mbak Im Wong saat mengetahui Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerainya terhadap Paula Verhoeven pada 16 April 2025. Namun harapan Mbak Im yang bakal happy ending pasca cerai dari Paula tampaknya belum akan terwujud. Mbak Im pun belum bisa bernapas lega, melanjutkan hidup sebagai duda anak dua. Hal ini karena selang sehari setelah putusan cerai, Paula malah mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena menduga ada pelanggaran kode etik dan pedoman hakim terkait isi salinan putusan cerai Baim Paula yang bocor ke publik. Padahal vonis cerai Baim Paula dilakukan secara e-court alias sistem peradilan elektronik. Artinya hanya pihak prinsipal dan tim pengacaranya saja yang tahu isi salinan vonis cerai tersebut. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Pelaporan ini dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya. Polemik bocornya isi salinan vonis cerai Baim Paula ke publik makin pelik lantaran Paula sempat konsultasi kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea soal sepak terjang Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Makanya saya bilang sama Paula, kamu jangan ke Komisi Yudisial karena substansi hukum Komisi Yudisial tidak berwenang. Laporkan aja jubir pengadilannya ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung, saya bilang. Kalau putusan itu beredar nggak apa-apa, memang itu kan sidang terbuka untuk umum kalau putusan. Yang salah itu adalah jubirnya harusnya tidak boleh membuat kalimat sedetail begitu, cukup dia katakan bahwa telah diputus cerai, putusannya belum final, masih ajukan banding. Dia tidak boleh membuat keterangan bahwa Paula itu adalah istri durhaka. Karena asosiasi orang berarti tidak bisa seolah-olah perzinahan. Kalau saya tanya Paula, jawaban Paula ini nih, ada bukti apa? Ya, Paula bilang gini, pagi Bang Hotman, bukti selingkuh tidak ada. Bukti CCTV di rumah sedang ngobrol sama cowok itu. Ada ngobrol di meja makan, di kamar tamu, seberang kamar utama, tapi posisi duduk berjauhan dan pintu tidak terkunci. Saya tanya cowok itu siapa? Cowok itu adalah tamu keluarga, tamu dari suaminya juga, dan nginap di rumah itu. Ya kalau ada tamu nginap di rumahmu, sebagai nyonya rumah, masa nggak boleh ngobrol? Hanya sebatas itu. Selain melapor ke Komisi Yudisial, Paula Verhoeven juga mengadukan terkait kasus cerainya dengan Baim Wong kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Nah, pada hari ini kami kesini untuk memastikan bagaimana hak-hak perempuan itu bisa terjamin. Ada persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak
bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang perlu diungkapkan terkait dengan pendekatan seorang perempuan seperti itu ya. Jadi di situ ada dugaan diskriminasi dan dugaan dari kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender di ranah personal oleh suami dan kekerasan berbasis gender oleh negara, dalam hal ini melalui pernyataan pejabat publik. Komnas Perempuan tadi menyambut dengan baik dan mendukung keberanian dari Ibu Paula, juga mensupport agar Ibu Paula mendapatkan hak atas keadilan dan pemulihan. Adanya pengaduan itu kami akan proses, kemudian akan melaksakan atau meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait pengaduan daripada Ibu Paula, termasuk juga Pengadilan Agama akan kami kirimkan surat klarifikasi terkait dengan proses perseraiannya, persidangannya, sehingga di sana ada sesuatu yang dirasakan oleh Ibu Paula merupakan kekerasan bagi dirinya. Bahwa tidak ada penganiayaan atau kekerasan secara fisik maupun secara psikis, termasuk kekerasan-kekerasan apapun yang disampaikan. Dan itu ada di dalam perdebatan, ada juga di dalam fakta-fakta persidangan. Tolong fakta-fakta persidangan jangan dicampuri oleh lembaga lain. Tak berhenti sampai di situ, Paula Verhoeven juga mendatangi Dewan Pers untuk melakukan audiensi terkait adanya dugaan pelanggaran hak privasi yang dilakukan sejumlah media massa dalam pemberitaan perceraiannya dengan Mbak Imong. Hal ini terkait terpublikasinya data pribadi rekam medis Paula di media. Hari ini kita beraudiensi, beraudiensi tentang bagaimana seharusnya pers dan media merespon tentang data pribadi, terutama data pribadi yang spesifik misalnya, seperti data rekor medis misalnya. Perseteruan panas Paula Verhoeven versus Mbak Imong nampaknya belum akan berakhir. Mbak Im Paula siap tempur lagi di pengadilan karena Paula secara resmi sudah mengajukan banding atas vonis cerai yang diputuskan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada tanggal 28 April saya mendapatkan informasi melalui EKOT. EKOT memberitahukan kepada saya bahwa termohon yang dahulunya adalah termohon mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 28. Saya sampaikan kepada Mbak Im ada informasi begini ya. Kalau memang begitu saya harus menggunakan hak hukum saya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Jadi saya juga harus mengajukan upaya hukum banding. Sebaliknya, kalau Paula nggak usah naik banding. Saya yang akan kasih hak asuh anak itu pada Paula. Saya bilang nggak usah, banding buat apa? Banding buat hak asuh anak, saya tadi udah bilang. Saya akan kasih hak asuh anak ke dia juga. Kita berdua akan gedein anak. Ya, karena kita nggak mungkin putus hubungannya. Saya pasti sama dia terus, karena dia ibu dari anak-anak saya. Dan pastinya anak-anak juga membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Dan kami sebagai orang tua juga pengen memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Bapak, Allah Maha Tahu di sini, Allah Maha Tahu dan Allah nggak tidur. Saya yakin Allah Maha Baik. Ya, perselingkuhan memang menjadi bumbu yang paling hot dalam perkara cerai Mbak Imong dan Paula Verhoeven. Sejak awal, Mbak Im terus-menerus menyuarakan tudingan Paula berselingkuh dengan sahabatnya. Paula pun konsisten membantah tudingan tersebut. Saya menyatakan tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menikah. Saya banding bukan karena saya tidak mau co-parenting, tapi saya ingin keadilan dari putusan yang disertai bukti-bukti yang ada. Karena saya laki-laki ya, balik lagi saya itu harus membuktikan apa yang salah. Yang paling sebel ya laki-laki ya lah. Dia harusnya datangin saya, jelasin semuanya. Kalau dia notabene teman saya.